Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan kajian rutin kita membahas Kitab Tauhid, dan bab yang sedang kita bahas masih pada bab yang pertama, yaitu tentang hakikat dan kedudukan tauhid. Terakhir kita jelaskan dalil yang keberapa? Yang ketiga. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu memerintahkan, hendaklah kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Telah kita jelaskan bahwasanya ayat ini menunjukkan tentang pentingnya tauhid, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk beribadah hanya kepadanya. Tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan ayat ini juga menunjukkan kepada kita tentang konsekuensi dari at-tauhid, yaitu tauhid harus diiringi dengan berbakti kepada kedua orang tua. Berikutnya kita akan membahas dalil yang keempat dan yang kelima. Dalil yang keempat yang menunjukkan tentang hakikat dan kedudukan tauhid adalah surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Iya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita tentang apa itu tauhid. Apa hakikat tauhid? Yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan, baik sedikit maupun banyak, baik sebentar maupun lama. Kalau memang perbuatan itu adalah syirik, maka itu menafikan dari tauhid. Jadi ini yang harus dipahami jamaah sekalian. Ya, tauhid yang benar, dia beribadah hanya kepada Allah, baik ibadah hati, ibadah lisan, maupun ibadah anggota badan. Intinya semua ibadah. Ibadah hati misalnya ar-roja, berharap, al-khauf, takut, al-mahabbah, cinta. Semua itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita takut kepada selain Allah. Takut yang sifatnya itu bukan tabiat. Misalnya
takut kepada syaitan. Setiap kali melewati tempat-tempat yang keramat, dia selalu mengucapkan permisi atau punten, numpang lewat, takut dia. Ya, atau sebagian pengendara ketika dia melewati terowongan selalu membunyikan klakson yang mereka artikan sebagai bentuk permisi. Maka ya ini bentuk kesyirikan. Apa coba harus dibunyikan klakson yang kadang bikin orang kaget? Ya, yang mereka yakini itu sebagai tanda permisi untuk jin ataupun makhluk yang menunggu terowongan itu. Kalau tidak permisi seperti itu akan menimpa sesuatu. Ini jelas keyakinan syirik. Iya, jadi intinya surat An-Nisa ayat 36 menjelaskan kepada kita tentang tauhid, yaitu beribadah kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Berikutnya dalil yang keenam, yaitu surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Jadi muallif menyebutkan 3 ayat. Dan surat ini, yaitu surat Al-An'am ayat 151 sampai 153, selain menjelaskan kepada kita tentang kedudukan tauhid, ayat ini juga menjelaskan kepada kita tentang wasiat ilahi. Wasiat-wasiat yang Allah tujukan kepada hambanya. Kurang lebih ada 10 wasiat yang insya Allah kita akan sebutkan satu persatu. Iya. Kita baca ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Katakanlah. Itu Allah perintahkan kepada siapa ini? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul ta'alau, katakanlah, kemarilah, aku bacakan apa yang diharamkan atasmu oleh Tuhanmu. Alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kamu berbuat syirik, yaitu janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini yang pertama. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Dan hendaknya engkau berbakti kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Berarti larangan durhaka kepada kedua orang tua. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Ini yang ketiga. Dan janganlah kalian membunuh anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang memberikan rizki kepada kalian dan juga kepada mereka, yaitu anak-anak kalian. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Udah berapa ini? 4. Wala taqtulu nafsal lati haramallahu illa bil haq. Kemudian yang kelima, janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang benar, kecuali dengan sebab yang dibenarkan. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah itu yang diperintahkan oleh Rabbmu kepadamu supaya kamu berakal atau memahaminya. Udah berapa jemaah? 5. Ya, kemudian ayat yang kedua, kelanjutan dari wasiat Allah Subhanahu wa taala. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik
sampai mereka berusia dewasa. Artinya kalau mereka sudah mencapai usia dewasa, maka hartanya itu boleh diserahkan kepadanya. 6 ya. Wa auful kaila wal mizana bil qisti. Yang ketujuh, hendaklah kalian penuhi, yaitu sempurnakanlah takaran. Ya, sempurnakanlah takaran ataupun timbangan dengan adil. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang ke-8, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Dan apabila kalian berucap, maka berlakulah adil walaupun kepada kerabat dekat. Yang ke-9, wa bi ahdillahi aufu. Dan dengan janji-janji Allah maka penuhilah. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tazakkarun. Itulah yang diwasiatkan oleh Rabb kalian kepada kalian agar kalian dapat mengingatnya. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh. Kemudian ayat yang ketiga, dan ini wasiat yang ke-10. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Perintah untuk mengikuti jalan yang lurus, yaitu jalan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, jalan yang ditempuh oleh para sahabatnya. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, niscaya kalian akan bercerai-berai dari jalan tersebut. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Jadi ini adalah 3 ayat yang menjelaskan 10 wasiat ilahi. Maka insya Allah kita akan jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama, ya kita jelaskan kul ta'alau. Seringkali kita dapati di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala membuka ayatnya dengan kalimat apa? Kul. Kul huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbin nas. Kul ya ayyuhal kafirun. Kul ta'alau. Kul. Ya, katakanlah. Ini Allah mengajak bicara kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan kepada kita bahwasanya Al-Quran itu bukanlah kalam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Al-Quran adalah kalamullah, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah tugasnya hanya at-tabligh, menyampaikan, tidak menambahi dan juga tidak mengurangi. Beliau hanya copy paste istilahnya. Apapun yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi, dan Nabi menyampaikan kepada kita apa adanya. Ya, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan, baik dari sisi redaksinya, lafadznya, atau juga maknanya. Berbeda kalau hadis. Kalau hadis dari siapa? Dari Nabi SAW. Hatta disebut hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Allah. Ya, seperti misalnya man adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Ini hadis qudsi. Barang siapa yang memusuhi waliku maka aku umumkan perang kepada mereka. Ya, hadits qudsi bedanya dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hadits qudsi maknanya dari Allah tetapi lafaznya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya Al-Quran kita boleh baca ketika sholat.
Hadits qudsi nggak bisa kita baca di dalam sholat. Iya. Jadi ini faedah dari kalimat kul. Ya, seringkali Allah membuka ayat dengan kalimat kul menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan ucapan Nabi Muhammad. Kalau dikatakan ucapan Nabi Muhammad berarti Al-Qur'an adalah kalam makhluk. Sehingga ya bisa direvisi dan yang lainnya. Maka ini adalah keyakinan yang batil. Iya. Dosa yang pertama yang Allah sebutkan di sini dan menjadi wasiat yang pertama adalah larangan berbuat syirik. Perhatikan jamaah sekalian. Ya. Dosa yang pertama kali Allah sebutkan dalam ayat ini adalah dosa syirik. Menunjukkan bahwasanya syirik adalah dosa yang sangat berbahaya. Karena ada suatu kaidah yang masyhur, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mendahulukan sesuatu dalam penyebutan kecuali itu yang paling berbahaya atau yang paling penting. Nah, di antara dosa yang Allah sebutkan yang pertama adalah dosa syirik. Berarti menunjukkan syirik adalah dosa yang sangat berbahaya. Lalu apa kaitannya dengan bab yang sedang kita bahas? Yang menjelaskan tentang kedudukan tauhid. Berarti kebalikannya. Kalau syirik adalah dosa yang sangat berbahaya, perbuatan yang bisa membinasakan seorang hamba, maka sebaliknya, tauhid adalah amalan yang paling utama. Amalan yang bisa menyelamatkan hamba baik di dunia maupun di akhirat. So, ini sisi pendalilannya. Ya. Coba mohon dicermati. Jadi kesesuaian ayat ini dengan bab yang sedang kita bahas. Bab yang sedang kita bahas tentang apa ini? Kedudukan tauhid. Tingginya kedudukan tauhid. Dalam ayat ini Allah sebutkan bahwasanya dosa syirik adalah dosa yang pertama. Berarti menunjukkan dosa syirik adalah dosa yang paling berbahaya, yang paling membinasakan. Berarti kebalikannya. Tauhid adalah amalan yang paling utama. Amalan yang bisa menyelamatkan pelakunya dari neraka. Amalan yang bisa menyelamatkan pelakunya di dunia maupun di akhirat. Di dunia, ibadah amaliyah tanpa tauhid tidak berlaku sama sekali. Lihatlah orang-orang kafir yang mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang mereka tetap di atas kekufurannya. Mereka sedekah ratusan juta, miliaran untuk membangun masjid. Apakah amalan mereka itu terhitung sebagai amal baik? Tidak. Karena masih ada penghalang, yaitu syirik. Wa qadimna ila ma amilu fajalnahu haba'an mansura. Jadi mereka walaupun memperbanyak amal, memperbanyak sedekah, mereka dermawan, sia-sia karena statusnya masih kufur, masih musyrik. Yang membuat amaliyahnya ini terangkat yaitu dengan dia memeluk agama Islam. Makanya secara otomatis jamaah sekalian, orang kafir yang masuk Islam, kebaikan-kebaikan yang dia lakukan sebelum dia masuk Islam, semuanya terhitung sebagai amal baik. Ya, subhanallah, inilah yang menunjukkan kasih sayang Allah. Indahnya Islam, bahwasanya orang kafir, ketika dia kafir, dia dermawan, suka memberi, ya, suka menyumbang, itu kan sia-sia. Nah, tapi kalau dia masuk Islam, maka kebaikan-kebaikan yang dia lakukan sebelum dia masuk Islam itu terbawa semuanya. Bagaimana keburukannya? Keburukannya dihapus dengan tauhid, dengan kalimat la ilaha illallah. Makanya ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, dahulu di masa jahiliyah
kami adalah orang-orang yang suka berbuat baik kepada tetangga, kepada tamu. Pertanyaannya, apakah kebaikan-kebaikan tersebut terbawa ketika kami masuk Islam? Rasulullah mengatakan, aslamta ala ma aslafta minal khair. Engkau masuk Islam dengan membawa kebaikan yang engkau lakukan semasa engkau kufur. Subhanallah. Nah, perhatikan ayat ini, alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ada kalimat syai'a. Syai'a adalah an-nakirah. An-nakirah ini sifatnya umum. Sedangkan ada satu kaidah, an-nakiratu fi siyakin nafi awin nahi tufidil umum. Apabila ada isim nakirah jatuh setelah nafi atau setelah fi'il nahi, maka itu berfaedah umum. Artinya kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, dengan demikian kita tidak boleh berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, baik syirik kecil maupun syirik besar, baik lama maupun sebentar. Lama maupun sebentar sebagai contoh misalnya, yang pertama dia dukun, kerjaannya profesinya sebagai dukun. Yang satu sesekali dia suka ke kuburan, meminta-minta kepada penghuni kubur. Dan dia pun ya setelah dia dari kuburan dia sholat, dia berselawat, dia berzikir. Nanti sebulan sekali ke kuburan lagi, minta-minta kepada kuburan. Dengan orang yang tadi yang pertama, ya, yaitu tukang dukun, paranormal, sama aja nggak jamaah sekalian? Sama aja. Walaupun yang pertama ini lebih lama, yang satu itu sebentar, cuman sesekali dalam sebulan. Sama aja. Baik yang dia sembah atau yang dia minta adalah makhluk yang mulia di sisi Allah. Meminta-minta kepada malaikat, meminta-minta kepada Nabi kita Muhammad SAW yang sudah meninggal, meminta-minta kepada para wali, para anbiya, maka sama saja. Ya, tidak melihat siapa yang disembah, siapa yang dimintai doa, tetapi yang dilihat adalah perbuatan syiriknya itu. Karena memang kita tidak boleh meminta, tidak boleh berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini dikatakan bersifat umum. Ya. Jadi sama orang yang meminta-minta kepada malaikat dengan orang yang meminta-minta kepada pohon sama aja. Dikatakan syirik. Ya. Dan syirik adalah dosa yang sangat besar, yang itu bisa membinasakan kehidupan seorang hamba baik di dunia maupun di akhirat. Ini poin yang pertama, berkaitan dengan bab yang sedang kita bahas. Selanjutnya, wasiat yang kedua apa tadi? Nah, wasiat yang kedua, wabil walidaini ihsana, yaitu hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya secara panjang lebar tentang pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua. Karena merekalah yang telah berkorban untuk kita sebagai anaknya. Merekalah yang menanggung beban dengan penuh kesusahan, sukacita, kesulitan, berat, itu demi kehidupan kita. Nah, maka perbuatan baik yang kita lakukan untuk kedua orang tua kita itu ya tidak sebanding bila dibandingkan dengan jasa mereka. Maka termasuk dosa besar yaitu mendurhakai mereka. Termasuk dosa besar
membuat mereka itu marah, yang menyebabkan Allah mencabut keberkahan dalam kehidupan kita, mencabut keberkahan dalam usaha pekerjaan yang kita lakukan. Makanya durhaka kepada kedua orang tua ini termasuk dosa besar setelah kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Nabi mengatakan, al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan jamaah sekalian, tidak ada dosa yang Allah segerakan azabnya di dunia kecuali dosa durhaka kepada kedua orang tua. Artinya kalau kita durhaka kepada kedua orang tua kita, bisa jadi Allah segerakan azabnya. Jadi dia akan merasakan azab Allah bukan di akhirat, tapi di mana? Di dunia. Apa kata Nabi SAW? Kullu dhunubi yuakhirallahu minha masya ila yaumil qiyamah. Setiap dosa Allah tangguhkan azabnya sampai hari kiamat sesuai dengan kehendaknya. Ya, artinya biasanya Allah tangguhkan, Allah berikan kesempatan dia untuk bertaubat. Illa uququl walidain, kecuali durhaka kepada kedua orang tua yang Allah segerakan kepada pelakunya. Hati-hati jamaah sekalian. Dan telah terbukti dalam sejarah bagaimana nasib orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Allah segerakan azabnya di dunia. Kisah yang sangat masyhur yang Rasulullah sebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari tentang seorang pemuda yang rajin ibadah, bahkan dia punya tempat khusus untuk ibadah, tetapi dia membuat marah orang tuanya. Siapa dia? Jurais, seorang pemuda ahli ibadah jamaah sekalian. Sampai dia punya tempat khusus untuk ibadah. Pernah suatu ketika ibunya memanggil-manggil dia, Jurais, tetapi dia hanya fokus untuk ibadah. Dia tidak menemui orang tuanya. Maka ibunya pun berdoa, ya Allah, janganlah engkau wafatkan Jurais sebelum dia bertemu dengan pelacur. Ternyata doanya itu diijabah. Didatangi seorang pelacur, si Jurais, digoda ya untuk berzina, tetapi dia bersabar, tidak menuruti kemauan perempuan tersebut, hingga akhirnya perempuan itu pun pergi. Ternyata di tengah jalan perempuan ini berzina dengan pengembala kambing. Ya, setelah berzina tidak lama, sebulan 2 bulan, ya namanya habis berzina, perutnya melendung, hamil. Ditanya, siapa yang menghamilimu? Ya, padahal dia nggak punya suami. Perempuan ini berbohong. Jurais itu kerjaannya. Maka ya masyarakat setempat langsung ilfil. Oh, Jurais ternyata begini ya. Depannya doang kelihatan soleh, ternyata di belakang dia pezina. Saking kesalnya tuh masyarakat, ya, Jurais dipanggil dan rumah ibadahnya tadi diapain? Dibakar, dihancurkan. Iya, disidang Jurais. Ya, Jurais mengatakan, ya aku tidak menzinai dia. Ya apa boleh buat? Karena perempuan itu berkata tidak jujur. Akhirnya orang tuanya sedih karena ternyata doanya itu diijabah. Maka ya orang tuanya pun berdoa lagi kepada Allah agar memaafkan Jurais, agar mencabut doanya itu. Ya, maka seketika itu juga anak wanita pezina tadi itu bisa berbicara dan mengakui kejadian yang sebenarnya. Ya, ini kisah masyhur dalam hadis yang sahih menunjukkan bagaimana ya durhaka kepada kedua orang tua ini menyebabkan Allah segerakan azab bagi dia. Dan mungkin banyak juga kisah-kisah yang wallahu alam tentang kejelasannya, ya kisah-kisah rakyat seperti kisah siapa itu? Malin Kundang, ya kan? Yang di daerah mana itu? Padang ya. Ya ini wallahu alam ya tentang kejelasan dari kisah tersebut. Ya intinya kita mengambil ibrah bahwa durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa yang sangat
besar. Nah, dan tidak akan berkah hidup kita jemaah. Tidak akan berkah usaha-usaha pekerjaan yang kita lakoni saat ini kalau orang tua kita tidak meridhoi, tidak merestui apa yang kita lakukan. Nah, kemudian wasiat yang keberapa? Yang ketiga, ya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Itu janganlah kalian membunuh anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang akan memberikan rezeki kepada kalian dan juga kepada mereka, itu kepada anak-anak kalian. Ya, ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada kebiasaan buruk di zaman jahiliyah di mana mereka bermudah-mudah membunuh anak mereka, bermudah-mudah menggugurkan janin, ya karena takut tidak bisa memberikan nafkah, enggak bisa ngempanin. Ini enggak boleh. Makanya termasuk dosa besar. Rasulullah SAW ketika ditanya ayu dzambi azam, dosa apa yang paling besar? Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Itu engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal Dia telah menciptakanmu. Summa madza, kemudian apa lagi? Antaktula waladaka khasyata ayyut imam ma'ak. Dan yang kedua, engkau membunuh anakmu karena khawatir dia ikut makan bersamamu. Iya. Membunuh anak jelas haram. Dan kita sudah mengetahui semuanya. Namun diperhatikan jamaah sekalian, termasuk ke dalam ayat ini. Termasuk ke dalam ayat ini yaitu menggugurkan janin. Jadi menggugurkan janin hukumnya haram. Ya, baik janin tersebut belum ditiupkan ruh atau sudah ditiupkan ruh. Ini hukumnya haram. Misalnya seorang istri yang hamil sebulan, ya suaminya belum siap. Aduh, saya belum siap nih. Gimana nih? Ya, ya udah gugurin aja. Minum apa biasanya itu? Makan nanas yang banyak. Apa? minum kelapa yang apa? Air kelapa yang banyak. Keluar tuh darah. Haram hukumnya jamaah sekalian. Ya, hukumnya haram. Apalagi kalau sudah ditiupkan ruh. Kalau sudah ditiupkan ruh mutlak, baik janinnya itu sehat maupun cacat. Misal diketahui di usia 7 bulan, ya, naudzubillah misalnya cacat janinnya di usia 7 bulan. Misalnya nggak punya kehilangan salah satu anggota badannya, misal gitu ya, maka mutlak nggak boleh digugurkan, haram digugurkan. Iya. Nah, bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, hatta kalau ternyata janin itu akan membahayakan ibunya. Ya, keberadaan janin kalau dipertahankan sampai lahir itu akan membahayakan ibunya. Maka beliau menyampaikan tetap tidak boleh digugurkan. Karena itu sifatnya hanya prediksi-prediksi. Toh kalau ternyata ya setelah lahiran benar ibunya meninggal, maka ya kematian ibunya itu bukan disebabkan karena kita yang membunuhnya, tapi sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau misalnya dalam rangka untuk mempertahankan nyawa ibunya, janinnya itu digugurkan, berarti dia sama saja membunuh janin tersebut. Ya, berbeda kalau belum ditiupkan ruh. Kalau belum ditiupkan ruh, ya, misalnya ada sebab yang sangat darurat, misalnya diketahui hamil sebulan, ya ternyata ini akan membahayakan ibunya, mungkin sesar baru setahun, ya kan. Kalau seperti ini boleh digugurkan. Yang penting belum ditiupkan ruh.
belum ditiupkan ruh. Iya. Nah, ini jelas menggugurkan janin yang hukumnya haram. Bagaimana kalau mencegah kehamilan? Disebut dengan istilah apa? KB. Maka KB, ya, KB hukum asalnya adalah haram, jamaah sekalian. Enggak boleh istri kita suruh udah KB aja, biar kita berduaan terus. Ya, orang mau pengen punya anak, dia malah pengen nggak punya anak. Ya hukumnya ini haram. Atau juga sifatnya membatasi 2 anak cukup, 3 anak cukup. Ini juga haram, nggak boleh jamaah sekalian. Ya, makanya kalau kita lihat hukum secara fikih tentang mencegah kehamilan atau mungkin istilahnya KB, ini ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama yaitu membatasi anak. Udahlah, cukup 2 anak aja. Yang satu laki, yang satu perempuan. Ternyata anak kedua laki juga. Berarti tambah lagi yang satu perempuan. Ya pokoknya dia membatasi, ini tidak boleh. Apalagi kalau alasannya, waduh repot ntar. Ya kalau banyak anak gimana sekarang, pendidikan sekolah-sekolah mahal. Ya bahkan lahiran juga mahal, sesar harus nyiapin duit 10-15 juta. Udahlah, cukup 2 aja. Nah ini nggak boleh. Yang pertama kenapa nggak boleh? Karena ini sama saja dia berburuk sangka kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah secara tegas mengatakan tadi, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang ngasih rezeki kepada kalian dan juga kepada mereka, bukan kalian. Ya, jadi jangan takut jamaah sekalian. Justru ya, yang kita rasakan dengan bertambahnya anak kita, tanpa kita sadari rezeki kita itu semakin banyak. Benar apa kata orang tua dulu, banyak anak banyak rezeki. Sekarang antum mungkin belum nikah, gajinya cuma 2 juta, insya Allah ya kalau menikah kemudian punya anak nambah insya Allah. Ya, makanya apalagi yang takut nikah karena takut miskin. Kadang ada, kenapa kamu gak nikah-nikah? Waduh bingung gak bayar kontrakan gimana ya. Untuk istri gimana ya. Ingat Allah katakan di dalam Al-Quran, iyakunu fuqara yughnihumullah. Jika kalian takut miskin maka Allah akan berikan kecukupan kepada kalian. Ya, jadi ini sebab yang pertama kenapa nggak boleh kita membatasi anak karena khawatir tidak bisa menafkahkan. Ini sama saja berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyalahi perintah Nabi SAW. Nabi mengatakan apa? Tazawwajul waludal wadud. Nikahilah wanita yang banyak anaknya, yang subur maksudnya, yang subur dan juga yang penyayang. Jadi kita disuruh menikah dengan wanita yang subur, yang bisa melahirkan banyak anak. Gimana cara mengetahuinya? Lihat orang tuanya, lihat adik kakaknya. Ya, jadi ini yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Kemudian juga yang ketiga, Nabi bangga nanti pada hari kiamat dengan banyaknya umatnya. Ya, sehingga membatasi anak cukup 2, cukup 3 itu hukumnya adalah haram. Walaupun ini menjadi program pemerintah, program yang digalakkan oleh pemerintah, tetapi kalau bertentangan dengan syariat maka kita tidak boleh mengikutinya. Ya. Kemudian yang kedua, tujuan KB adalah untuk mencegah kehamilan. Jadi dia menikah dengan wanita tujuannya hanya untuk ya istimta, ya, hanya untuk melampiaskan syahwat saja, enggak mau punya anak. Ya, sehingga sejak dia menikah itu sudah KB. Ya, kadang ada sebagian ya. Artinya ketika dia daftar di KUA disuntik apa? KB. Ini jangan mau jamaah sekalian. Ya. Ini jelas hukumnya haram mencegah kehamilan baik dengan minum pil-pil tertentu atau juga dengan cara azal, yaitu dia mengeluarkannya di luar
maka ini hukumnya adalah haram, ya, tidak diperbolehkan. Yang ketiga, jika tujuannya untuk mengatur kehamilan. Jadi ini bukan tujuan tapi mengatur. Ya, maksudnya apa mengatur? Oh, mungkin karena baru sesar, nanti aja punya anaknya 4 tahun lagi, 5 tahun lagi. Ini nggak apa-apa. Ini hukumnya boleh kalau dalam rangka untuk mengatur kehamilan. Tapi ingat, jangan sampai mematikan alat reproduksinya. Jadi jangan sampai dia memutus saluran rahimnya. Karena itu hukumnya haram, kecuali jika memang sangat memadaratkan bagi ibunya. Iya, jadi intinya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara wasiat Allah Subhanahu wa taala yaitu janganlah kalian membunuh anak kalian. Nah, kemudian yang keberapa? Yang keempat. Iya. Yang keempat, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Al-fawahish adalah jamak dari al-fahishah. Apa itu al-fahishah? Apa itu perbuatan keji? Syai'un mutafahishun fi nufusi jami'in nas, yaitu apa saja yang dianggap buruk oleh manusia. Itu namanya perbuatan keji. Pokoknya manusia menganggap perbuatan itu jelek, perbuatan itu keji. Makanya secara umum perbuatan keji itu adalah perbuatan maksiat, yang kalau kita melakukan perbuatan itu kita malu ketahuan. Maka seringkali saya sampaikan, tanda itu adalah perbuatan maksiat. Kalau kita melakukannya, hati ini merasa gelisah. Kalau ketahuan, maka kita merasa apa? Malu. Itulah perbuatan maksiat. Ya, yang membuat hati ini istilahnya gundah gulana. Beda dengan kebaikan. Kebaikan itu adalah segala sesuatu yang membuat hati ini tenang. Dan kita pun tidak merasa malu melakukannya. Ya, kita sholat, membaca Al-Quran. Malu gak jamaah sekalian? Justru membuat hati kita tenang. Beda kalau antum misalnya sudah punya istri gitu ya. Istri lagi tidur, antum misalnya ya chattingan dengan akhwat, dengan mantan. Kira-kira kalau istri antum bangun gimana? Langsung diapain? Dihapus kan? Bener enggak? Iya. Nah itu jamaah sekalian. Ya, artinya berarti perbuatan chattingan dengan perempuan yang bukan mahram itu adalah perbuatan keji. Kenapa? Karena ya kita pun menganggap buruk perbuatan seperti itu. Jelas jamaah sekalian. Nah, dan di antara perbuatan keji yang secara langsung Allah Subhanahu wa taala sebutkan, itu termasuk perbuatan al-fahishah, di antaranya adalah zina. Zina. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati zina, karena itu adalah perbuatan keji dan jalan yang jelek, jalan yang buruk. Berarti ini zina adalah perbuatan keji. Jadi tinggalkan zina ya, dan perkara-perkara yang menjurus kepada perbuatan zina. Selain perzinahan, apalagi yang Allah sebutkan sebagai bentuk perbuatan keji jemaah? Al-liwat, homoseksual, lesbian, melampiaskan syahwat sesama jenis. Ya, normalnya laki-laki senang sama perempuan, perempuan senang sama laki-laki. Ini normal. Ini tabiat. Allah katakan zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa, dijadikan indah pada pandangan manusia, yaitu laki-laki ya dengan wanita atau sebaliknya wanita dengan laki-laki. Itu normal. Tinggal diarahkan bagaimana menempatkan syahwat tersebut. Ya, tetapi kalau ada laki-laki langsung
nyetrum ngelihat laki-laki yang ganteng misalnya. Maka ini bahaya ini. Hati-hati kalau seorang punya perasaan seperti ini. Ngelihat misalnya yang jenggotan, yang apa, malah ada hasrat. Ini penyakit. Apa jenggotan? Ada yang seperti itu jamaah sekalian. Hati-hati. Ya, kadang ngeliat, Masya Allah itu orang gantengnya, Masya Allah. Ya, jadi artinya hati-hati antum. Ya, jadi hati-hati. Ya, ini bukan kudrot ya. Orang yang punya penyakit seperti mengatakan, waduh, emang udah begini saya mah ditakdirkan. Ya, artinya dia menganggap itu takdir. Ini keliru, itu adalah penyakit yang harus disembuhkan. Ini abnormal istilahnya. Ya. Betul nggak? Jadi jamaah sekalian, ya, ini betul-betul menyalahi fitrah manusia, menyalahi fitrah binatang. Ada nggak binatang yang berhubungan sama jenis? Nggak ada. Ya namanya ayam jago gitu kan, ngejar-ngejar ayam betina. Ada nggak ayam jago kejaran sama ayam jago gitu? Ada, tapi pengen ngapain tuh? Berantem, ya kan? Pengen berantem seperti itu. Ya, dan juga menyalahi fitrah pohonan. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, Waluton idh qala liqaumi innakum lata'tunal fahisyah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum lata'tuna rijal wa taqta'una at-tariq wa taqta'una as-sabil. Nah, dan ketika Nabi Lut mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya kalian telah melakukan perbuatan yang sangat keji yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian. Sesungguhnya kalian mendatangi laki-laki, wa taqta'una sabil, dan juga kalian melakukan perampokan, ya, menyamun dan juga yang lainnya. Lihat jamaah sekalian, dalam ayat zina Allah katakan fahisyah tanpa ada alif lam. Tetapi perbuatan homoseksual Allah katakan dengan menyebut al-fahisyah, ada alif lamnya, ma'rifah. Ini memiliki perbedaan makna. Kalau dia tidak menggunakan alif lam seperti dalam ayat zina, maka menunjukkan kepada kita bahwasanya zina adalah perbuatan keji dari perbuatan-perbuatan keji yang lainnya. Artinya perbuatan keji itu banyak. Di antara perbuatan keji adalah zina. Berbeda dengan homoseksual. Allah katakan al-fahisyah. Berarti maknanya itu bukan liwat di antara perbuatan keji. Salah. Tetapi kita katakan liwat homoseksual adalah biang dari perbuatan keji. Jadi perbuatan keji yang paling besar. Makanya hukumannya berbeda. Kalau zina yang belum menikah berzina, maka hukumnya diapain? Dicambuk. Kalau belum menikah, kalau sudah menikah baru dirajam. Berbeda dengan pelaku-pelaku homoseksual, baik dia sudah menikah maupun telah menikah, maka hukumannya dibunuh jamaah sekalian. Ya, dan para ulama berbeda pendapat tentang cara membunuhnya. Bahkan ada sahabat yang punya pendapat, ya pelaku-pelaku seperti ini dibunuhnya dengan cara dibakar. Ya, ada pula yang berpendapat dia dibawa ke tempat yang tinggi, kemudian dijorogin, dilemparin, ya, jadi jatuhin. Nah setelah itu batu besar dijatuhin ke arahnya. Hal ini sama seperti azab yang menimpa kaumnya Nabi Lut, yang mana Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka dengan azab yang sangat pedih. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faja'alna 'aliha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Kami jadikan permukaan bumi di atas menjadi di bawah. Allah balik. Bukan hanya itu, setelah itu Allah hujani mereka dengan batu. Ya, seperti mungkin kejadian di mana itu dulu? Di Palu ya. Yang bumi itu bergeser kemudian apa istilahnya itu namanya itu? Ya begitulah. Nah, ya jadi itu ya sangat berbahaya. Dan perhatikan jamaah sekalian,
Allah katakan di sini, wala taqrabul fawahish. Janganlah kalian mendekati perbuatan keji. Allah tidak mengatakan janganlah kalian melakukan perbuatan keji, tapi perintah untuk tidak apa? Tidak mendekati. Ya. Kenapa jamaah sekalian? Perintah untuk tidak mendekati itu lebih tegas daripada perintah melakukan secara langsung. Artinya, ya, yang Allah larang kepada kita bukan hanya perbuatan itu, tetapi yang Allah larang juga perbuatan-perbuatan yang menjadi zari'atan, yang menjadi wasilah yang menjumuskan kita ke dalam perbuatan tersebut. Ya, sekali lagi. Jadi Allah katakan dengan ungkapan, janganlah kalian mendekati. Ini bukan hanya larangan melakukan perbuatan tersebut, tetapi kita juga dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menghantarkan kita ke arah sana. Iya. Makanya jangan dipahami ketika Allah katakan wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Ayat ini mah kita yang dilarang adalah mendekati, kalau zinanya mah boleh begitu. Salah. Ya. Yang benar, ya, mendekati aja nggak boleh, apalagi zinanya. Makanya Allah haramkan wasilah-wasilah yang menjurus kepada perzinahan. Haram berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram di satu ruangan, di dalam mobil. Haram. Jangankan berdua-duaan, chattingan saja yang tidak ada kebutuhan hukumnya, haram. Iseng-iseng DM IG akhwat gitu kan, gimana kabarnya? Haram. Hati-hati jamaah sekalian, haram. Ya. Kemudian ikhtilat, ya itu semuanya diharamkan. Makanya kan terjadinya zina ada yang disebut dengan muqaddimah, pendahulu-pendahuluan. Ya. Seperti dikatakan dalam sebuah syair, awalnya itu adalah nazratun wabtisamatun fasalamun fakalamun famauidun faliqaun. Nih, muqaddimah zina ada berapa ini? Ada 6. Yang pertama yaitu nazratun, saling memandang. Ya, dari mata turun ke mana? Ke hati. Dari hati turun ke mana? Pandangan. Ya, kemudian wabtisamatun, kalau sudah memandang saling melempar senyum, udah ada, nyetrum dah. Wabtisamatun, senyum. Ya, saling senyum, saling berpapasan muka. Wabtisamatun. Kemudian fasalamun. Mungkin saling ngirim salam. Kalau ketemu pulana salamin ya. Ya Allah. Iya. Atau ya fasalamun. Kemudian fakalamun, enggak cukup sampai salam. Ya, berusaha untuk bisa komunikasi. Minta akun IG-nya lah, minta nomor HP-nya lah. Ya, kalau sudah dapat tuh udah chattingan. Kita kemarin ya ketemuan di taman sana. Ya kan? Ya, mulai ngobrol. Iya, terus ngobrol mulai ngobrol banyak gitu kan. Ya pasti setan itu enggak sampai di situ aja. Berusaha bagaimana agar kedua insan ini saling bertemu. Makanya setelah fakalamun lama-lama famauidun, janjian. Kita janjian di mana nih? Ya, yang sepi kayak di makam sana itu. Famauidun, janjian. Kalau sudah janjian apa? Faliqaun, bertemu udah. Kalau sudah bertemu laki-laki perempuan yang bukan mahram, ya, maka yang ketiganya adalah siapa? Syaitan. Makanya itu semua tuh tahapan-tahapan tadi itu semua tuh ada yang ada 6 itu tuh, dari melihat, senyum, salam, semua hukum asal itu nggak boleh. Iya, antum dikit-dikit senyum sama perempuan gitu ya. Artinya nggak boleh jamaah sekalian. Ya, kalau itu akan menimbulkan fitnah, chattingan, nggak boleh. Hukum masalah nggak boleh. Ya, ajnabi, karena fitnah yang paling besar yang bisa membinasakan seorang hamba adalah fitnah wanita. Ittaqud dunya wattaqun nisa.
Ya, dengan wanita inilah Allah Subhanahu wa iblis jadikan sebagai pancing-pancingnya, sebagai umpan untuk menjerumuskan kita ke dalam neraka. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, an-nisa habailus syaitan. Wanita adalah pancing-pancingnya syaitan. Ya, kalau memang wanita tersebut tidak menjaga adab di hadapan laki-laki, memakai pakaian yang ketat, transparan, ya. Jadi jangan bermain api jamaah sekalian. Ya. Naam. Udah 5:30 ya. Kita buka tanya jawab ya. Jadi ada berapa poin tadi sudah? 4 ya. Jadi tinggal ada 6 poin lagi. Insyaallah kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Jadi pembahasan kita masih pada dalil yang keberapa? Yang kelima ya. Tentang wasiat, 10 wasiat ilahi. Nah, silakan mungkin jamaah yang ingin bertanya, ya tafadhol. Ya, bismillah. Ustaz, nanya dong Ustaz, itu tadi yang berhubungan dengan homoseksual atau teman-teman yang lainnya, transgender dan segala macam, kan sekarang itu banyak banget ya Ustaz ya, kalau kita lihat di sosial media juga. Mungkin di sini teman-teman mau tahu nih Ustaz, ya amit-amit sih jangan sampai na'udzubillah, jangan sampai kita terjerumus, gimana caranya kita biar jauh dari hal-hal itu ya. Kadang kan kita juga nggak tahu yang kelihatannya maco, yang kelihatannya gimana-gimana, ternyata ya dia lunak gitu kan Ustaz. Dan mungkin ini juga Ustaz, buat teman-teman yang nanti atau ada yang dengar gitu kan, kita nanti mau record juga buat teman-teman yang mereka yang memang udah mungkin terjerumus, gimana caranya mereka bisa kembali ke jalan yang lurus. Itu aja Ustaz. Iya. Jadi itu ya satu musibah ya, malapetaka, bencana yang menimpa negeri ini. Sebenarnya yang paling ditakutkan adanya budaya-budaya barat yang masuk ke negeri kita melalui media-media sosial. Dan memang seperti itulah jamaah sekalian, ya. Orang-orang barat, orang-orang kafir, ketika mereka menyimpang dari jalan yang lurus, maka Allah cabut kepuasan dalam melampiaskan syahwat. Makanya mereka ketika tidak puas dengan istrinya, mereka lakukan dengan cara-cara yang lain. Sebenarnya itu siksaan buat mereka. Siksaan buat mereka. Ya. Makanya orang yang normal, orang yang baik, yang dia berada di jalur syar'i adalah ketika dia ya bisa puas dengan istrinya. Itu adalah suatu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Tetapi kalau dia sampai dia tidak puas, kemudian melakukan dengan cara yang lain, bahkan sampai ada melampiaskan dengan binatang, naudzubillah, itulah Allah siksa mereka, Allah azab mereka. Ya, maka kita harus waspada ya dengan terbukanya media sosial, ya, adanya Facebook, adanya IG. Kita jangan mudah untuk mengikuti, ya. Karena kan di Facebook atau di IG mengikuti ya. Pertama kita khawatir ternyata di dalamnya itu ya anggotanya kumpulan-kumpulan gay. Itu yang sangat kita khawatirkan. Terutama juga anak-anak kita, ya. Karena penyakit ini bisa dikatakan penyakit yang menular. Ya, penyakit yang menular. Sehingga kalau orang sudah kena, sudah. Artinya sulit untuk mengembalikan kepada fitrah aslinya. Maka kalau untuk anak-anak kita harus banyak-banyak suudzon jemaah. Ini prinsipnya kepada anak itu jangan husnuzon, tapi apa? Suudzon. Maksud suudzon di sini artinya ya jangan mudah percaya. Ya, waspada. Artinya apalagi kalau punya anak sudah dewasa, ya di kamar terus. Dia ngapain coba di kamar terus gitu kan? Kalau dia buka internet, lihat historinya,
lihat pertemanannya, lihat grup-grup yang dia buka. Harus seperti itu. Kalau anaknya nggak mau, justru kita harus apa? Curiga. Iya, karena penyakit ini kadang tidak hanya menimpa orang-orang awam. Kadang ada penuntut ilmu pun yang terkena penyakit seperti ini. Ya, terutama kadang di pondok-pondok yang tidak mencegah hal-hal terjadi seperti itu, ya, itu kita harus waspada. Seperti di pondok misalnya awal-awalnya adik kakaan, kemudian tidur berdua, kemudian ada rasa cemburu ketika dia main sama teman yang lain. Nah, itu sudah tanda-tandanya tuh. Ya, tanda-tandanya. Demikian pula mungkin yang sudah dewasa seperti kita gitu ya, kita juga harus hati-hati. Ya, kita lihat dulu itu grupnya grup apa, kumpulan siapa. Kalau bisa jangan sembarangan deh. Jangan sembarangan mengikuti grup-grup, selain khawatir akun kita juga dihack gitu ya. Dan juga ya tidak bermanfaat. Ya, jadi kita boleh mengikuti tapi sifatnya yang bermanfaat gitu ya. Nah, kemudian juga itu tadi diantara indikasinya adalah ketika dia berteman, kemudian ketika dia temannya itu main sama yang lain, itu ada rasa apa? Rasa cemburu itu udah indikasi berat seperti itu, ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dia sudah pernah, ya, atau mungkin dia mengalami hal seperti itu, enggak ada hasrat dengan wanita, tapi ada hasrat dengan laki-laki, maka ini adalah penyakit, saya sampaikan. Penyakit yang harus segera diobati. Beratnya memang berat. Dia harus melawan itu. Harus berupaya gimana caranya agar penyakit itu sembuh. Ya, kadang yang saya ketahui ya, penyakit ini bisa sembuh dengan menikah. Dengan dia menikah, sembuh sudah selesai. Yang kedua, dia harus menyibukkan dengan hal-hal yang positif, yang bermanfaat. Jangan sampai dia berdiam diri di kamar tanpa ada kegiatan yang dia buka hanya internet segala macam, maka bahaya ini. Ya, artinya sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan yang ketiga, terus dia menghadiri kajian atau setidaknya mendengarkan kajian-kajian ilmu yang menjelaskan tentang ancaman homoseksual, gay dan yang lainnya. Ya, dan juga banyak-banyak berdoa. Dan yang paling penting adalah komunitas. Cari komunitas orang-orang yang soleh, orang-orang yang normal. Karena biasanya kalau sudah gabung di grup itu nanti ada komunitasnya sendiri. Yang itu yang berbahaya. Ya. Dan yang sudah menikah pun kadang dia sudah taubat, sudah ini bisa kembali lagi. Nauzubillah jamaah sekalian. Saya pernah ya ada seorang akhwat yang curhat begitu ya. Ya, dia menikah dengan seorang laki-laki, ternyata lambat laun ya suaminya ini memang mantan gay. Ya, ternyata dia kembali lagi, dia dihubungin lagi. Itu sampai kejadian yang paling parah, istrinya itu dikunci dalam kamar, dia undang gaynya itu, dia berhubungan di ruang tamunya, naudzubillah. Itu sampai ada yang seperti itu. Ya. Jadi itu mungkin langkah-langkah untuk menghindari itu semuanya. Nah, silakan ada lagi. Nah, Arifka. Kan trennya anak muda sekarang tuh sebenarnya pacaran katanya. Nah, kalau nggak pacaran dia nggak kenal sama tuh calonnya gimana. Nah, ini tipsnya gimana nih, Ustaz? Kalau yang kita tahu lah pacaran itu salah. Iya. Kita semua udah paham. Tapi yang sudah pacaran ini, mereka ini seharusnya ngelakuin apa supaya mereka itu bisa satu lepas dari pacarannya, gitu ya. Apakah mereka selesai udah dia putus saja, kalau nggak langsung ditantang si cowoknya. Kalau ente emang berani, datang aja ke rumah orang tua, gitu, lamar, gitu. Atau mesti gimana nih, gitu. Iya. Si itu. Jadi buat seleksinya tapi tanpa pacaran gitu. Iya, pada dasarnya kan satu itu dia seleksi buat tanpa pacaran gimana gitu kan. Terus kedua yang udah pacaran ini bagaimana? Harus gimana? Dia itu harus gimana nih? Biar bener nih, biar lurus gitu. Iya, jadi seperti yang antum sampaikan,
yang sudah terlanjur pacaran, artinya kan kalau kita berbicara masalah hasrat hati, cinta dalam hati itu kan cinta itu sebenarnya bukan pilihan ya. Artinya memang ya tabiat seorang ya cinta kepada seorang wanita dan dia memberanikan diri untuk istilahnya nembak begitu ya. Maka ketika sudah terlanjur, sudah deket, solusinya cuma dua. Udah solusinya dua. Yang pertama, dia segera untuk apa? Menikahkan. Iya. Pokoknya dia datang ke orang tuanya, ya. Artinya dia berusaha, ya, untuk melamar dan ke jenjang berikutnya adalah menikah. Itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua adalah ketika wanitanya tidak mau diajak nikah karena mungkin orang tuanya nggak menyetujui, atau mungkin kadang orang tuanya minta mahar gede banget, ya, atau mungkin karena kitanya belum siap, masih sekolah, maka solusi yang kedua adalah apa? Putus, sudah, blokir kontaknya, tidak ada komunikasi lagi, sudah. Cuman ini solusinya, ya. Jadi kalau dia terus-menerus pacaran, maka ini jelas suatu keharaman yang berlarut-larut. Jadi percuma dia mengerjakan amal soleh tapi diiringi dengan perbuatan dosa. Sama saja dia berzina, zina mata, zina tangan, zina hati, menghayal, berhalusinasi, ya. Dan itu semuanya bentuk yang haram, sehingga kalau kesehariannya dia melakukan itu semuanya, matanya memandang yang haram, tangannya bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram, hatinya selalu menghayal. Ana yakin orang seperti ini ibadahnya nggak bakal semangat, berat. Ya, orang ini akan malas untuk ibadah. Nah, makanya Islam memberikan solusi. Ya, artinya tidak ada pacaran walaupun dikatakan pacaran Islami tetap haram. Nggak ada istilahnya pacaran Islami. Ya, kemudian yang kedua jamaah sekalian, Islam memberikan solusi adalah dengan ta'aruf. Jadi istilahnya jangan sampai kita kayak beli kucing dalam karung gitu ya. Ta'aruf. Langkah yang pertama kalau misalnya kita srek sama seorang perempuan atau seorang akhwat begitu ya, ya adalah kita berusaha untuk cari orang mungkin macomblang atau mungkin langsung, ya, untuk tukaran biodata. Ini awalnya, yaitu tukaran biodata, dan kita pun menyampaikan biodata kita dengan jelas, ya, tempat tinggal, lahir, hobi, kemudian kriteria isi seperti apa, kerjaan, tinggi badan, segala macam. Ya, kita serahkan kepada wanita tersebut. Artinya wanita yang memang sudah siap untuk apa? Menikah. Kalau dia belum siap menikah, ya ngapain? Kita ngasih biodata ke dia, ya kan? Ya, kemudian juga perempuannya sama, memberikan biodata. Ya, setelah tukaran biodata, ya mungkin penjajakan, yaitu kita tanya sama orang terdekatnya, bagaimana nih orang, dia mungkin kajian di mana, tanya sama Ustadz kenal ini enggak? Oh, saya kenal gini-gini. Jadi cari tahu informasi. Kalau dia punya media sosial, enggak apa-apa, dibuka tuh media sosialnya, akunnya, dia bertemannya sama siapa, kemudian kajian yang didengar siapa, itu untuk mengetahui akidahnya, manhajnya, teman-temannya siapa gitu kan. Kalau dikit-dikit dia upload musik, atau mungkin upload dia foto dengan laki-laki yang gaul, nah ini kan kita sudah bisa ngebaca, perempuan ini kayaknya nggak baik, begitu. Ya, jadi penjajakan. Kalau misalnya cocok semuanya gitu ya, baru istilahnya nazar. Ini nazar bagi yang mungkin belum pernah yang belum pernah melihat. Kalau yang sudah sering melihat, ya mungkin tidak perlu nazar, tapi berikutnya adalah khitbah atau melamar. Udah, kalau sudah melamar, ya di situ pembicaraannya, maharnya mau dikasih berapa, kemudian acaranya kapan, ya, dan lebih baik adalah disegerakan untuk akad nikah. Itu solusinya. Ya, itu solusinya. Adapun yang kita lihat sekarang ini itu di luar dari jalur syariat Islam, ya, dengan adanya pacaran, janjian, setiap malam minggu apel, ya, naudzubillah jamaah sekalian. Dan biasa orang kayak begini tuh, ya, pacarannya mau 5 tahun, pas sudah nikah setahun 2 tahun cerai.
Iya, itu jangan sampai kita seperti itu, jangan sekali. Tidak akan berkah rumah tangganya. Kalau si ceweknya udah bilang, boleh kamu lamar aja. Cowoknya bilang, belum siap, putusin, kalau gitu. Ya ngapain antum main api gitu kan? Iya. Iya, nikah itu sebenarnya. Makanya sekarang itu kita kebanyakan bergaya, ya kan? Banyakan gaya. Iya, nikah ditunda, harus nunggu gedung kosong, ya kan? Ya kan ngantri hotel tanggal berapa? Ya, aduh, nyewa hotel ngutang-ngutang 20 juta, belum lagi pre-wedding apa namanya itu. Weddingnya kemudian ya Allah itu sampai 100 juta. Mendingan udah simple ke KUA aja udah. KUA selesai, ada saksi, ada wali, udah duit 100 juta buat apa jemaah? Beli rumah, beli kasur, beli ranjang, beli mesin cuci, beli kulkas, lebih manfaat. Ya, apalagi yang salahnya lagi dia ngadain pernikahan banyak berharap modal balik. Ya ini gaya kita seperti itu yang udah salah dari awalnya udah salah gitu. Ini kan 10 juta, 15 juta cukup cuman. Justru di saat pandemi ini nih sebenarnya kita bisa menghemat ya kan. Nggak perlu ngundang banyak. Iya. Ya, ada lagi? Yang lain? Gimana? Silakan, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Ustaz mau tanya Ustaz terkait birrul walidain. Nah, Umpama ada orang tua yang menyuruh anaknya untuk bermaksiat gitu. Nah, sikap si anak ini gimana? contohnya? Misalkan si anak ini karena kepepet ekonominya dijual sama orang tuanya gitu untuk jadi pelacur gitu misalkan, kasarnya gitu. Nah, ini sikapnya gimana Ustaz? Menolak atau kalau menolak kan nggak patuh sama orang tua nih, Iya. dianggapnya gitu. Atau mengikuti Ustaz, mengikuti kan itu kan perbuatan maksiat gitu. Nah, gimana Iya. Ustaz? Minta advice-nya Ustaz. Nah, Skron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kaidah dasar berkaitan dengan taat kepada makhluk, baik itu taat kepada pemimpin, taat kepada suami, taat kepada orang tua. Ya, Rasulullah mengatakan la ta'ata fi makhlukin fi maksiatin. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat. Itu sudah sangat paten ya kaidah ini. Sehingga ya apabila orang tua memerintahkan kepada kemaksiatan, maka haram hukumnya kita mentaatinya. Bagaimana kalau orang tua kita marah sampai mengucapkan kata-kata kotor atau mungkin mendoakan keburukan, maka itu bukan dikatakan durhaka kepada kedua orang tua, bukan. Karena sudah ada di zaman Nabi SAW bagaimana seorang ibu, ya kalau nggak salah siapa itu ya, pokoknya ada sahabat yang mana orang tuanya memaksa dia untuk kembali murtad sampai orang tuanya ini mogok makan, nggak makan, kesel dia sama anaknya ini. Dan anaknya mengatakan, wahai ibuku, seandainya engkau memiliki banyak nyawa dan hilang satu persatu, dicabut satu persatu, maka aku tidak akan kembali kepada agama sebelumnya. Ya, hingga akhirnya ya ibunya pun makan juga akhirnya gitu ya. Ya, jadi intinya tidak ada ketaatan dalam hal maksiat. Misalnya orang tua menyuruh untuk bekerja di bank, ya orang tua atau yang realnya yang sekarang ini menyuruh anaknya untuk misalnya udahlah kamu kan kerja udah lama, masa nggak punya rumah? Udahlah ngambil KPR gitu kan. Udah kredit aja gampang. Ya tinggal ngajuin ke bank gitu kan mudah. Nah ini kan kadang orang tua nyuruh begini ya.
Karena kan sekarang orang tua itu melihat kesuksesan anaknya punya rumah, punya mobil, ya. Itu kan maksiat kalau sudah ke bank 15 tahun melakukan transaksi apa? Riba. Makanya prinsipnya lebih baik kita ngontrak daripada ngambil di bank ya bertahun-tahun. Jadi intinya Pak, taat kepada orang tua dalam perkara maksiat itu tidak termasuk tidak boleh diikuti dan bukan termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Jelas ya? Naam. Ya, silahkan. Rahim, mirip-mirip sih sama Pak Surya terkait birrul walidain. Jadi bagaimana cara yang baik untuk menyampaikan atau dakwah kepada orang tua di saat si orang tua menganjurkan jangan banyak-banyak anaknya gitu. Kan tadi di sini dibahas jangan takut susah ngasih makannya gitu kan. Itu kan sebenarnya pola pikir orang tua zaman dulu sih yang seperti itu. Jadi bagaimana cara kita menyampaikan yang baiknya kepada orang tua, jangan sampai agar tidak menyakiti hatinya gitu. Iya. Yang pertama mungkin yang perlu dilihat apakah dia tinggal sama orang tuanya atau sudah sendiri. Wah, orang tuanya ya. Iya, ya memang ya itu beratnya kalau masih sama orang tua, kadang melihat mungkin kita repot segala macam, pasti orang tua juga kesian gitu kan. Ya ujung-ujung mertua kita kadang yang mau jalanin, ya maka tentunya kita buktikan kalau kita bisa gitu loh. Ya ini satu hal yang mungkin kita sampaikan baik-baik kepada kedua orang tua, ya dengan dalil-dalil yang tadi kita sampaikan, ya bahwasanya Allah menjamin semuanya, Rasulullah justru bangga dengan banyak anaknya. Itu mungkin ketika kita ngobrol, diskusi sama orang tua, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita buktikan. Kadang kan orang tua ngelihat, aduh kasihan, ya babynya masih kecil-kecil segala macam gitu ya. Ya makanya kita buktikan kalau kita bisa. Jangan sampai antum nyuruh istri banyak anak tapi antum sendiri enggak mau bantu istri, pulang kerja langsung tidur, ya enggak bantu istri masak, enggak bantu istri nyuci gitu kan. Ya kadang merasa egonya tinggi gitu. Itu pekerjaan istri salah. Justru ketika kita ingin banyak anak gitu ya, maka kita harus tampil, artinya ngebantu pekerjaan istri kita, ya agar orang tua pun oh dia bisa gitu kan, buktikan gitu loh kalau kita bisa. Begitu jamaah sekalian. Cukup jamaah, udah maghrib ya. Insya Allah kita akan lanjutkan. Tadi wasiat sampai ke berapa tadi wasiatnya? 4 ya. Lanjutnya insya Allah wasiat ke-5. Ya, demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.